Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Ramadan, NIM 2211050034. Kali ini akan membuat sebuah video mengenai tentang ERD atau Entity Relational Step. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah ERD atau Entity Relation, yaitu yang pertama kita menyiapkan sebuah tabel yang dimana tabel tersebut sudah terdapat di bagian Entity Relationship. Yang kedua, pembuatan kali ini kita akan membuat mengenai tentang peminjaman buku. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu data-data buku. Yang pertama, tulis PK atau PK di sini mengarahkan kepada primary key atau kunci utama dari data yang kita isikan, yaitu buku dimasukkan judul, sinopsis, dan kategori yang ada pada buku tersebut. Untuk penyusunannya kita buat seperti ini ya teman-teman. Yang kedua, kita tambahkan pada tabel kita kali ini menggunakan anggota. Pada tabel anggota ini kita masukkan PK-nya, yaitu primary key, ID anggota, kemudian nama dari anggota tersebut, alamat, yang ketiga nomor telepon, yang keempat tanggal lahir dari anggota tersebut. Ini teman-teman. Untuk selanjutnya kita buat untuk pemerataan ataupun untuk menyusun sebuah tabelnya agar tidak berantakan atau rapi. Dan kalau teman-teman ingin menambahkan sebuah tabel atau penambahan kolomnya, teman-teman dapat melakukan seperti cara yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu membuat atau mencari tanda logo yang berbentuk titik di sebelahnya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan yaitunya tabel pinjam, dimana PK dari tabel pinjam ini adalah ID peminjam, kemudian FK yang di bawahnya yaitu foreign key atau kata kunci istimewa atau yang kata kunci khusus, yaitu ada ID pinjam. Yang kedua ada ID anggota ataupun ID buku, kemudian ada ID dari pegawai, FK untuk FK yang ketiga. Untuk tabel selanjutnya kita di sini akan menambahkan untuk tabel di bagian pegawai. Untuk PK atau primary data yang ada pada pegawai tersebut yaitu ID pegawai, kemudian nama pegawainya, alamat, serta nomor telepon pegawainya. Sebelumnya kita atur untuk penambahan pada FK yang kedua dan ketiga. Untuk FK yang kedua kita cantumkan ID buku. Untuk FK yang pertama kita ganti menjadi ID peminjam. FK kedua menjadi ID buku, dan FK ketiga menjadi ID pegawai. Kemudian di bawahnya kita akan membuat tanggal pinjam dari buku tersebut. Dan untuk penambahan kolom di bawah kita akan menambahkan dengan mengambil titik di sebelah icon tabel yang ada sebelumnya. Ini kita tambahkan itu tanggal kembali. Sebelumnya kita buat tanggal pinjam terlebih dahulu. Tanggal pinjam kita isikan terlebih dahulu tanggal pinjamnya, dan kemudian tambah lagi
untuk kolom di bawahnya kita buat tanggal pengembalian atau tanggal kembali buku, kemudian kita drop lagi untuk penambahan kolomnya menjadi lama pinjam dari buku tersebut. Kemudian kita tulis dengan menggunakan huruf-huruf kecil agar supaya tabel tersebut terlihat rapi. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita tambahkan lagi kolom di bawahnya, yaitu kita buat lama pinjam atau lambatan, dan terakhir drop yang terakhir kita masukkan status. Nah, di status ini apakah buku tersebut sudah dikembalikan atau bagaimana. Nah, di situ kita akan menentukan nantinya bagaimana status dari buku yang telah dipinjam oleh para entity yang sudah meminjam tersebut. Nah, untuk itu kita rapikan tabel terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian penghubung atau relation dari setiap entity yang ada. Nah, untuk masing-masing ini pinjam kita hubungkan pada masing-masing tabel dengan tabel anggota, kemudian tabel pegawai, dan terakhir kita hubungkan antara pinjam dengan buku. Nah, teman-teman, untuk penambahan ini kita sesuaikan atur jaraknya dari tabel yang satu ke tabel yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kardinalitas dari setiap penghubungan tabel-tabel yang satu pada tabel-tabel yang lainnya. Nah, untuk ini kita akan mengklik icon yang ada di sini menjadi 1 atau 1 by 1. Nah, jadi satu anggota itu bisa meminjam banyak peminjaman. Dukungan dalam pinjaman tersebut ada beberapa contoh 1 for 1 atau 1 by 1. Pegawai bisa melakukan satu peminjaman. Dalam satu peminjaman harus satu pegawai. Jadi jika teman-teman ingin melakukan peminjaman akan melakukan 1 for 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menghilangkan tanda panah dengan mengetik icon shift, kemudian kita klik seperti ini, yang mana kita akan menghilangkan tanda panah dengan mengetik icon shift, kemudian kita cari klik seperti ini, rubah membuat bagian non agar tanda panahnya menghilang. Nah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.